Halo, hai. Shalom, perkenalkan nama saya Delia Urihana, NIM 2219006 dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini kita akan belajar terkait dengan refleksi geser dari geometri transformasi. Nah, untuk pembahasan kedepannya ada tiga. Yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari refleksi geser, definisi, dengan teorema. Nah, kita masuk pada pengertian refleksi geser. Nah, refleksi geser di sini merupakan salah satu jenis transformasi khusus yang terjadi dari komposisi translasi pada bidang sejajar dengan sumbu tertentu dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu tersebut. Adapun komposisi refleksi geser, ada 4 komposisi. Yang pertama, komposisi 2 translasi adalah sebuah translasi. Yang kedua, komposisi 2 pencerminan adalah sebuah translasi atau sebuah rotasi. Yang ketiga, komposisi 2 rotasi adalah translasi atau rotasi. Yang keempat, komposisi sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Kemudian adapun yang akan kita bahas, yang akan kita kaji terkait dengan komposisi antara sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Nah, di sini kita menggunakan atau kita menyelesaikan 2 kasus. Nah, sebelum kita masuk pada kasus yang pertama, kita anggap dulu rotasi itu sebagai rho A kali pi dan pencerminan ms, dan rotasi adalah transformasi yang diketahui. Nah, kasus yang pertama, di sini jika A elemen S, maka rho A kali pi sama dengan dalam kurung mt kali ms kali ms sama dengan mt dalam kurung ms kali ms, maka akan menghasilkan mt. Nah, untuk lebih jelas ada grafik yang sudah dibuat terkait dengan kasus pertama ini. Kemudian bila komposisi yang dibentuk adalah ms kali rho A kali pi, maka kedudukan garis T dan T terhadap S harus dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi. Nah, di sini akan menjadi ms kali rho A kali pi sama dengan ms kali dalam kurung ms kali mt sama dengan ms kali m dalam kurung ms kali ms kali mt, akan menghasilkan mt. Kemudian kita masuk pada kasus yang kedua. Nah, di sini menurut teorema 5.4, rho A kali pi mr kali mt, maka bentuk komposisi dari rho A kali pi dengan ms sebagai berikut. Kita dapat lihat rho A kali pi kali ms sama dengan dalam kurung mr kali mt kali ms sama dengan mr kali mt kali ms, maka akan menghasilkan minta maaf sebelumnya, di sini bukan mt tetapi mr kali gamma b. Begitu. Menurut dari teorema dari 3.2 ada setengah putaran dengan pusat B. Nah, setengah putaran dari pusatnya di B, sehingga gamma B sama dengan mw kali mv. Nah, di sini akan mengakibatkan, begitu, ada akibat yaitu menjadi rho A kali pi kali ms sama dengan mr kali gamma b sama dengan mr kali dalam kurung mw kali mv sama dengan dalam kurung mr kali mw kali mv. Nah, di sini menurut teorema 4.3, gamma 2AB sama dengan mr kali mv. Nah, kita
Jadi kesimpulannya menjadi rho A kali Pi kali MS sama dengan dalam kurung MR kali MW dikali dengan MV menjadi gamma 2AB kali MV. Maka di sini C sama dengan irisan himpunan dari V dan R dan berarah berimpit V atau berarah berimpit di V. BC berimpit ke V. Kemudian kita masuk pada definisi. Nah, di sini definisi di 6.1 pemetaan gamma disebut refleksi geser apabila ada garis V dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar V sehingga gamma sama dengan gamma AB kali MV. Dengan V disebut sumbu refleksi. Nah, di sini sebagai gambaran terkait dengan teorema yang akan kita pelajari, ada 7 teorema yang akan kita pelajari ke menit ke depannya gitu. Kita masuk pada teorema yang pertama. Nah, di sini di teorema 6.1 refleksi geser merupakan sebuah isometri. Nah, di sini bagaimana kita mengetahui bahwa refleksi itu merupakan sebuah isometri? Nah, kita butuh yang namanya bukti. Nah, di sini kita dapat menggunakan sifat-sifat komposisi dari transformasi yaitu gamma AB dan MV. Maka translasi gamma AB sudah dibuktikan merupakan transformasi. Dengan demikian juga refleksi MV. Menurut teorema komposisi transformasi adalah juga transformasi. Nah, jadi gamma sama dengan gamma AB kali MV. Maka gamma itu adalah transformasi. Lanjut pada teorema yang ke 6.2. Di sini refleksi geser adalah sebuah isometri. Nah, sama kayak yang teorema yang pertama tadi, kita butuh bukti begitu. Kita buktikan. Nah, di sini karena gamma sama dengan gamma AB kali MV, maka apabila P dan Q adalah dua titik tertentu, kita tentukan peta-petanya oleh gamma sama dengan gamma AB kali MV. Maka dapat kita tuliskan dalam kurung gamma AB kali MV P sama dengan gamma AB dalam kurung MV P akan menghasilkan P aksen kuadran dan untuk Q-nya dalam kurung gamma AB kali MV dalam kurung Q sama dengan gamma AB dalam kurung siku MV dalam kurung Q akan menghasilkan Q aksen kuadrat. Nah, kita misalkan MVP sama dengan P aksen dan MVQ sama dengan Q aksen. Di sini akan mengakibatkan gamma AB P aksen akan menjadikan P aksen kuadrat dan gamma AB Q aksen sama dengan aksen kuadrat. Nah, di sini karena MV isometri menurut teorema, maka P Q sama dengan P aksen kali Q aksen. Nah, karena gamma AB isometri maka P aksen kali Q aksen sama dengan P aksen kuadran kali Q aksen kuadran. Nah, ini berarti bahwa gamma adalah isometri. Kemudian karena translasi merupakan isometri langsung dan pencerminan merupakan isometri lawan, nah maka komposisi gamma AB kali MV merupakan isometri lawan. Jadi gamma merupakan isometri lawan. Kita masuk pada teorema yang ke 6.3, refleksi geser merupakan isometri lawan. Kita buktikan bahwa komposisi antara rotasi gamma A kali P, rho A kali P dan pencerminan MS yaitu MS kali rho A kali P atau P rho A kali P kali MS jika A itu bukan elemen dari S. Di sini akan menghasilkan refleksi geser. Nah, sehingga
terbukti bahwa teorema tersebut merupakan isometri lawan. Kemudian kita masuk pada teorema yang ke-6.4. Nah, di sini komposisi refleksi dengan rotasi yang pusatnya tidak pada garis yang dikomposisikan adalah refleksi geser. Nah, yang teorema yang kelima atau teorema 6.5 di sini merupakan teorema akibat. Nah, jika ruang garis berarah AB tidak tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi AB dengan refleksi S adalah refleksi geser. Nah, di sini kita buktikan. Nah, kita dapat lihat buktikan ini. Nah, kita buat titik C elemen S dan berarah AB sama dengan berarah, dan CD berarah sama dengan AB berarah. Bila E adalah titik tengah berarah CD dan kita buat garis T melalui C dan garis R melalui E, masing-masing tegak lurus berarah ke CD. Nah, dari menurut teorema kita dapat gamma AB kali MS sama dengan dalam kurung MR kali MT kali MS sama dengan MR kali dalam kurung MT kali MS sama dengan MR kali rho C kali Pi. Nah, di sini ada muncul pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana bila komposisinya yang dibentuk adalah MS kali gamma AB. Nah, kita ubah saja posisi R dan T agar komposisi dapat disederhanakan. Nah, kita buat titik E elemen S sehingga E tengah-tengah segmen berarah CD dan di mana CD itu sama dengan berarah CD dan sama dengan berarah AB. Kita dapat lihat dari teorema gamma AB sama dengan MT kali MR, sehingga MS kali gamma AB sama dengan MS kali dalam kurung MT kali MR sama dengan MS kali MT kali MR, maka menghasilkan rho C kali Pi kali MR. Kita masuk pada teorema yang 6.6. Nah, di sini jika ruas garis berarah AB tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi gamma AB dengan refleksi MS adalah pencerminan. Nah, kita buktikan. Nah, di sini kita buktikan dengan teorema gamma AB sama dengan MR kali MS, sehingga gamma AB sama kali MS sama dengan dalam kurung MR kali MS kali dengan MS sama dengan MR kali dalam kurung MS kali MS sama dengan MR. Kemudian kita masuk pada teorema yang ke-6.7. Misalkan diketahui 3 buah rotasi R, S, dan T. Dan di sini ada 3 buah garis R, S, dan T. Yang ketiganya tidak kongruen atau kongruen sama dengan satu titik dan tidak ketiganya sekaligus sejajar. Maka komposisi grafik tersebut komposisi refleksi terhadap ketiga garis itu adalah suatu refleksi geser. Nah, kita lihat di sini kita andaikan saja dari komposisi ketiga garis tersebut MR menjadi MR, MS, dan MT. Nah, kita dapat lihat dari grafik mereka tidak saling sejajar begitu, tak sejajar garisnya. Kita dapat lihat dari grafik di bawah ini. Kemudian kita masuk pada kasus. Nah, di sini menurut teorema karena S dan T berpotongan di A dan menyusut di 1/2 Pi 1, maka rho A kali Pi sama dengan MS kali MT. Nah, kasus yang kedua kita dapat lihat juga kita andaikan S berimpit di T, R memotong S di A dan memotong di T di B. Menurut teorema karena R berpotongan dengan S di A dan misal menyusut 1/2 Pi 1, maka MR kali MS sama dengan rho A kali Pi. Itu merupakan
Jadi MR kali MS kali MT sama dengan rho A kali Pi1 merupakan refleksi geser. Maka dari MR kali MS kali MT adalah refleksi geser. Kemudian kita masuk pada contoh. Nah, di sini contoh diketahui A dalam kurung 2, min 3 B dalam kurung 6,4 T X, Y sama dengan 0 dan gamma sama dengan gamma AB kali MT. Di sini disuruh menentukan gamma dalam kurung 1,2. Nah, kita menyelesaikannya. Gamma dalam kurung 1,2 sama dengan dalam kurung gamma AB kali MT dalam kurung 1,2 sama dengan gamma dalam kurung MT dalam kurung 1,2. Nah, gamma sama dengan dalam kurung 1, min 2 sama dengan B dalam kurung B kurang A ditambah 1, dalam kurung B kurang A kurang 2 akan menghasilkan N dalam kurung lagi N6 kurang 2 tambah 1, 4 kurang min 3 kurang 2 sama dengan 4 tambah 1, 7 kurang 2 akan menghasilkan 5,5. Mungkin hanya itu saja pembahasan terkait dengan refleksi dari geometri transformasi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa terus belajar. Tuhan Yesus memberkati.